Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul ba'dal amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim. Ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi fin jalalika wa innahu fin kitabika. Rabbi Allahu Akbar wal kalamun wa tasyatu lillahi rabbil alamin. Wa tahirin wal mujahidin amma ba'du. Ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah, lahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Hadirin para jemaah, para hamba Allah yang dimuliakan Allah rahimakumullah. Bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi dalam makom Majelis Zikir Ma'rifatullah, tentunya dalam tayangan channel kita YouTube Buya Pasaman Timur. Insya Allah dalam waktu dan kesempatan yang kita muliakan dari Allah ini, tidak bosan-bosannya kita berbagi wawasan, berbagi ilmu pengetahuan, dengan tujuan dan niat kita meningkatkan iman dan takwa kita. Tentunya terlebih awal kita meningkatkan nilai kodrat Allah pada diri kita, nilai daripada kodrat-kodrat dan sifat-sifat Allah pada diri sebagai tiang utama dasar ketuhanan. Berbeda dengan kita menilai dasar suatu tauhid, yaitu pandangan-pandangan. Terlebih dahulu kita harus kembali mengingat dasar sebuah sifat itu adalah kodrat. Apa yang dikatakan dasar sebuah kodrat, sifat itu adalah kodrat. Kalau iman kodrat ini kita belum bisa menerima dengan batin mutlak, maka disinilah keguncangan dan keraguan akan terjadi bagi seorang yang mengamalkan tauhid dirinya kepada Allah. Kodrat di sini berhakikatnya Allah mutlak pada diri, sehingga tidak ada lagi kodrat yang bersekutu dengan Allah. Kalau kita kenal kata bersekutu dalam agama adalah mempersekutukan Allah dengan kebendaan, dengan makhluk, dan dengan ilmu. Ini yang dinamakan la ra'baniyah fil Islam. Tapi kalau kita kembali kepada marwah bersekutu yang bersifat kafir sindik, adalah adanya suatu wujud lain di dalam kodratnya Allah selain dari wujud Allah semata. Ini memang kedengarannya itu bisa sangat drastis, tetapi dalam pemahaman ini sangat sensitif.
layaknya seperti kita di dalam menerima suatu kajian, dalam pengakuan amalan tetapi tidak pengakuan diri, itu akan melahirkan sifat keraguan-raguan. Kita pasif mengamalkan suatu sifat Allah semata, tetapi di dalam rasa dan pandangan diri kita mengalami ketidakyakinan atau keraguan-raguan. Kenapa? Karena keterbiasaan. Kalau sudah hal yang tidak biasa itu akan menjadi sebuah kebiasaan, itu membutuhkan waktu. Tetapi bukan artinya kapan bisa, tetapi kita butuh waktu dalam rangka membuat jati diri kita untuk menjadikan keputusan mutlak bagi diri kita. Kita kaji seluruh kodrat-kodrat Allah itu dalam rangka penetapan pelepasan hak. Penetapan pelepasan hak diri kita. Sesungguhnya semuanya itu amanah. Kalau memang semuanya jadi amanah Allah, berarti penjagaan, pengawasan dan muqarabatnya, mewaspadai dan menjaga, itu adalah tugas keinsanan Allah kita. Keinsanan Allah itu bertugas menjaga kodrat-kodratnya, seperti menjaga kodrat iradat ilmu. Harus kita jaga benar-benar dengan keikhlasan. Kita tidak merasa lagi ada kepemilikan, tetapi kita menjaga suatu kepemilikan Allah yang akan menjadi pandangan hidup. Memang tidak mudah mengatakan kodrat Allah, kodratnya aku, kodratnya Allah sendirinya. Ini dihimpun dalam maujud la maujudun illallah. Tapi paham enggak kita bagaimana kita menyatukan pemahaman itu dalam kalam la maujudun illallah? Kalau kita belum yakin dan belum menembus pandangan daripada kodrat itu dan menuju keikhlasan penyerahan, inilah maujudunnya tidak bisa kita dapati. Kita tidak bisa memperoleh suatu keyakinan mutlak kalau kita belum mendapatkan keikhlasan diri yang sangat tinggi. Bagaimana kita mencari keikhlasan yang dimaksud oleh Allah? Sama seperti kita melihat kodrat daripada surat Al-Ikhlas. Keikhlasan Allah itu tidak terukir, tidak tertulis. Kenapa? Begitulah nilai ikhlasnya. Tapi di balik ini, mengatakan seseorang la maujudun illallah ini, kalau dalam prasangka umat, ini tidak sampai kepada Allah. Contoh prasangka umat apa? Kita menyatakan, tetapi tidak nyata bagi kita. Nah, ini dinamakan prasangka umat. Kita hanya bisa menyatakan kodrat Allah, kodratnya aku, kodratnya Allah sendirinya, menjadi suatu apa? Suatu sebuah sebutan. Menyatakan kalam, tapi tidak menyatakan wujud dari kodrat itu sendiri, dan tidak melepaskan kepemilikan hak kita. Contoh melepaskan seperti ini. Umpamanya kita telah menyatakan kodrat Allah itu adalah kodrat aku, tapi kodrat Allah semata. Kita tingkatkan pemahaman. Aku dalam kalimat tadi adalah keakuan oleh Allah, bukan keakuan kita. Nah, di sini kita meningkatkan pemahaman. Kodrat Allah, kodrat aku, kodrat Allah sendirinya. Artinya apa? Penyebutan ini ditayangkan dalam batin kita berupa pengakuan dari wujud ilah tunggal terhadap
kepemilikan dirinya yang ingin disebut dengan nama Allah. Nah, berarti kita sudah naik pemahaman dari pemahaman keinsanan diri sifat tadi menuju al-haqqullah. Nah, di sini sudah al-haqqullah yang akan menyatakan perbuatannya terhadap kodrat zatnya. Kodrat Allah, kodratnya aku, kodratnya Allah sendirinya. Nah, inilah ucapan dan pengakuan ikhra'nya diri al-haqqullah terhadap sifat yang dia miliki. Keakuan ini hanya boleh berlaku dari sebutan al-haqnya. Dari al-haq ini muncullah kodrat dasar yang dikatakan kodrat batin yang terlihat. Nah, kalau sudah kodrat batin yang terlihat, berarti yang terlihat ini memakai 7 asma tadi. Jadi 7 asma ini diakui oleh al-haqqullah bahwasanya kodrat itu adalah kodrat aku, menjadi kodrat Allah semata. Berarti luar dari itu adalah syirik. Luar dari itu mempersekutukan Allah. Kalau diri manusia tidak dia melihat 7 sifat tadi, atau dikatakan sifat 7, maka kehadiran perasaan saja itu bisa menimbulkan kesyirikan. Kehadiran perasaan. Perasaan apa? Perasaan memiliki. Tidak perasaan mengakui kepemilikan Allah. Nah, kalau kita sudah mengakui dalam perasaan bahwasanya telah datang ketentuan Allah terhadap diri kita, bahwasan sifat-sifat itu adalah kodrat Allah semata yang dikasih tahu oleh al-haqqullah, atau dikatakan si wujud-an, yang telah memberikan pernyataan bahwasan asma Allah yang menuju zat daripada aftar yang terlihat seperti kita ini sudah dinyatakan oleh al-haqqullah yang tidak boleh diakui oleh siapapun. Nah, ini termasuk salah satu wujud dari salbiyahnya Allah, yaitu sifat-sifat Allah yang tidak boleh dipakai oleh umat atau sebuah keumatan. Nah, disinilah makanya dalam penyebutan la maujudun illallah kita bisa bermarifat dalam tingkat hayat, dalam tingkat sifat. Tapi kalau dalam tingkat kodrat, keilahan Allah pada diri kita, ketuhanan Allah pada diri kita, ini akan menghilangkan dari salah satu kodrat hidup atau yang menghidupkan. Ini namakan sifat daripada hayyun. Nah, kalau hayyun nun tadi masih terbawa dalam pengakuan la maujudun nun illallah, berarti ini maujud. Bukan wujud Allah, tapi maujud. Nah, di sini kalau kita sudah melihat dan menyadari bahwasannya dengan ucapan 7 kodrat tadi, berarti maujudullah ini sudah murni pada diri kita. Pengakuan itu tentunya dengan kita pemahaman telah menetapkan kodrat yang 7 tadi dan mendengar keputusan dari diri al-haq. Nah, makanya ayat itu kalau kita baca dalam mengamalkan kodrat Allah, kodratnya aku, kodratnya Allah sendirinya, itu keputusan dari Tuhan, keputusan dari ilah kepada sifat daripada aftarnya, keputusan daripada ba'dal kepada aftar. Kalau dalam makom ilmu. Tapi kalau dalam makom ibadah, itu keputusan daripada aftar terhadap insan. Aftar terhadap insan ini keputusannya ibadah. Tapi kalau keputusannya ilmu, ini pengakuan keputusan ba'dal kepada aftar. Kalau ibadah, pengakuan aftar terhadap insan, bahwasan yang berinsan ini adalah sifatnya.
Nah, tapi kalau pengakuan badal berarti yang bersifat itu dirinya. Nah, makanya kalau kita pengakuan badal, la mawujud illah Allah, itu badal. Sekali lagi saya ulang, kalau pengakuan amalannya naik ke tingkat badal berarti la mawujud illah Allah, la mawujud illah Allah. Itu pengakuan kebadal dan ketunggalannya terhadap aftar yang dijadikannya umat, yaitu alif yang tersurat. Tetapi kalau pengakuan alif tersurat atau aftar ini kepada keinsaniahannya, nah ini pakai dun, pakai on, pakai hayat. La maujudun illallah. Di sini menetapkan keinsanan itu, penetapan aftar kepada insan ini, pandangannya harus diwujudkan. Seperti kita menyampaikan qul huwallahu ahad, kalau kita tidak bisa melepaskan ayat ini kepada yang hak, berarti pengakuan itu syirik hukumnya terhadap diri kita. Nah, jadi kalau kita memakai ayat itu tidak boleh, berarti kita harus melepaskan kepada kodrat yang sebenarnya. Nah, jadi kalau umpamanya la maujudun illallah, berarti kalau ada dun atau un yang berbunyi, berarti itu murni adalah hayatnya Allah yang menerima pernyataan. Dari aftar, dari zat dan batin tadi. Batin yang mengatakan la maujudun illallah, berarti hayatnya sudah hayatnya Allah. Nah, inilah yang dinamakan insaniyah, bersifat insannya Allah. Bukan Allah sebuah insan, tapi berinsannya Allah pada diri. Nah, kalau Allah berinsan, berarti dia banyak. Ada kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat. 7 itu aja sudah menandakan keumatan. Di sini penilaian kodrat insan tadi. Nah, jadi insan itu alif nun sin an. Berarti di dalam Rabbani, rohani dan nurani, an adalah diri al-haq. Nah, itu yang dikatakan sifat badal, menjadi batinnya daripada aftar. Nah, ini yang dikatakan na'an'am. Nah, inilah. Jadi kita dalam melepaskan la maujudun illallah tadi, kita harus tahu prasangkanya. Apa prasangka? Kalau la maujud illah Allah, itu prasangkanya pernyataan ba'dal ketunggalannya terhadap aftar zatnya. Tapi kalau pernyataan ini menuju aftar, berarti aftar menyatakan ketuhanannya pada insan, pada sifatnya. Nah, inilah yang mewujud kepada sifat insan. Bersifatnya Allah pada sifat, bersifatnya Allah itu yang 7, pada sifat itu yang al-haq. Nah, jadi itu bersifatnya aku pada sifatku sendiri. Nah, ini kenapa di sifat ini memang wa tafarraqu fil izzat, semua harus tafakur, termasuk zat harus tafakur. Wala tafarraqu fil izzatullah, tidak boleh tafakur kepada zatnya Allah, melainkan wa tafarraqu fi sifat. Nah, inilah murni sifat. Murni sifat. Jadi kalau kita sudah tahu dari mana makam kalam-kalam tadi, dari mana makomnya kita tarik. Nah, ini perbedaannya. Kalau menetapkan ketunggalan, pengakuan wujudnya Allah, maka dikatakan dengan la ma'ujud illah Allah. Tidak ada yang ada melainkan ilah ketuhanan yang bernama Allah. Nah, tapi kalau la maujudun, nah ada ada hayat, berarti kita menyatakan Allah menyatakan kehidupannya berupa sifat insaniahnya diri. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi dengan kita tahu penempatan mata batin di dalam mengkalamkan kodrat-kodrat Allah, itu akan menuju titik kesempurnaan. Tetapi pernyataan itu
kalau tidak diikuti atau digiring oleh hati nurani, itu juga akan membuat suatu hambatan untuk bisa memutuskan perkara yang harus ditetapkan. Itu bisa menghalangi atau menghambat daripada kelancaran iktikad hati. Tapi kalau hati kita memang sudah bulat penyerahannya dari perampasan-perampasan hak Allah selama ini, setelah kita lakukan seperti itu, tiba-tiba kita dilihat oleh keluarga, kalau entah dari suami, entah dari istri, entah dari anak, batin kita sudah mulai mengakui, ya Allah, mereka sudah melihatmu ya Allah. Nah, ini kesadaran yang tinggi. Itu pelepasan hak. Dia sudah tidak tahu kalau dia melihat suaminya. Dia sudah tidak tahu kalau yang dilihat ini bukanlah bapaknya. Mulai kita merasakan pelepasan hak. Tetapi keinginan yang lebih besar, kita telah menyelamatkan kehidupan kita dengan menghadirkan Allah melalui kodrat-kodratnya. Inilah keuntungannya. Keuntungan daripada kita telah melepaskan kepemilikan kita, pengakuan kita, kalau maujud ini adalah kita. Kita sudah coba selama ini. Hasilnya apa? Kita dibawa oleh kodrat alam. Kodrat alam serba berpasang-pasangan. Kita sudah hancur di dalam berpasang-pasangan tadi. Begitu dapat kebaikan datang keburukan, begitu dapat keburukan datang kebaikan. Semuanya berpasang-pasangan. Tapi dengan kita tidak lagi hidup dalam hukum berpasang-pasangan, maka kita akan menyaksikan bagaimana berinsannya Allah pada diri kita. Maka itu adalah nikmat yang sangat besar. Dilihat oleh anak, ya Allah, dia telah menatapku, telah menatap dirimu. Mungkin dia pikir itu aku, karena ajaranku mengatakan inilah aku bapakmu. Nah, sekarang saya tidak mengajarkan lagi ilmu agama yang membuat dia mengakui bapaknya ini adalah seorang wujud yang dijadikan khusus, seperti makhluk-makhluk lain. Tapi dengan adanya la maujudun illallah, baik terhadap pandangan orang, baik terhadap pandangan keluarga, kita sudah bisa merasakan perbedaan. Maka atas nama martabat Allah di pada diri kita, maka kita akan membuat sikap yang mana sikap penyayang, sikap pengasih kita sangat tinggi. Kenapa? Karena watak yang telah berdiri itu adalah watak Tuhan yang suka mengasihi dan menyayangi umat. Nah, sampai-sampai kita ini berpikir bahwasanya telah datang pertolongan Allah terhadap diri kita dan keluarga, bahwasanya penciptaan maujud seperti Mu'ad, si wujud Mu'ad ini, insaniyah yang terlihat ini adalah wujud Mu'ad, yang mana sebuah wujud yang menyembunyikan kodrat Allah, yang bertentangan dengan kodrat Allah yang sebenarnya, seperti makan, minum, mengopi, dan bertanda, tertawa-tertawa. Ini adalah persembunyian dari wujud Mu'ad. Maka kita nikmati kehidupan itu dengan penuh keikhlasan. Insya Allah, Allah sudah mewujud, Allah sudah perhatikan hidupmu. Tapi kalau kamu tidak menghindar, tidak mengalah dari kodrat manusiamu, sesungguhnya kesulitan itu semakin tinggi. Demikian para jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi, wawasan-wawasan dan ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ingat pesan saya, berbagi itu sangat indah. Jangan menjadi seorang abid yang berilmu mengurung diri, tapi carilah ilmu untuk menyelamatkan diri-diri yang ada di depanmu. Kalau kamu pasti diselamatkan oleh Allah. Baik para jemaah sekalian, akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.